Oke, kita mulai nih ya. Apa-apa yang akan saya tanyakan sudah disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana Aldi mengenal pendidikan matematika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian mulai kuliah, aktivitas keseharian selama kuliah. Kemudian terjerumus ke ketua Himatika, lalu lulus dan berkarir sehingga tercemplung ke dunia programmer, padahal dari segi mata kuliah paling hanya ada satu mata kuliah yang berbasis program komputer dan dilanjutkan dengan multimedia. Nah, baik, yang pertama adalah dari mana Aldi kenal pendidikan matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Kalau UIN-nya itu kan dari UIN-nya dulu Pak ya. Karena kan ada tetangga tuh saudara yang emang alumni dari UIN, tapi jurusannya PAI. Dan sekarang tinggal di Bandung, terus karena di pesantren juga megang pesantren juga lah istilahnya kayak gitu. Dan berangkat dari situ mungkin orang tua melihat udah ada nih lulusan dari sana gitu, dari UIN, dan diarahkan ke sana. Soalnya dari dulu mau ke SMP, ke SMA maupun kuliah tuh arahannya dari orang tua. Jadi itu manut lah istilahnya. Manut ngikut apa yang orang tua bilang. Dan mulai SD pun ke situ aja, ke sekolah itu yang ikut. Nah kemudian pas udah disuruh ke UIN, mulai cari-cari tahu kan kira-kira apa yang mau dimasuk ke sana. Soalnya dari SMP tuh lumayan menonjol di matematika, cuman pas SMA tuh mulai ke kimia. Tadinya mau masuk kimia, cuman beberapa pertimbangan orang tua juga akhirnya ke matematika. Dan dulu ada yang ke kampus juga kan, ada yang istilahnya expo kampus, ada yang bilang pendidikan matematika ada di sana, dan ternyata coba lihat, cari tahu, kemudian ikut SNMPTN. Tahunya sih dari kakak tingkat itu yang datang ke kampus, ke sekolah, yang bilang soal UIN ada pendidikannya, ada matematikanya juga. Ikut SNMPTN, pilihan pertama tuh pilih UIN Bandung. Matematika yang pertama pendidikan, keduanya agroteknologi. Malah mikirnya pengen ke agroteknologi juga gitu. Dan alhamdulillah langsung masuk di SNMPTN. Jadi setelah itu udah alhamdulillahnya diterima dan nganggur tuh selama beberapa minggu. Karena kan dari SNMPTN ke masuk kuliah lumayan lama. Iya. Jadi pas pertama masuk pun agak kaget karena kan udah lama nggak belajar lagi. Tiba-tiba masuk kuliah matematika lagi, agak kaget juga di situ. Jadi tahunya dari kakak tingkat dan ada saudara juga yang alumni UIN di sini gitu. Tahunya sih dari situ. Jadi sejak SMP ada menonjol di matematik, tapi SMA ke kimia, kemudian ada ya saudara yang menyampaikan tentang UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian memilih matematik dan agrotek yang kedua dan masuk kepada matematika. Nah sekarang pada saat tahun pertama adaptasi kuliah gimana tuh? Tahun pertama belajar kalkulus, geometri, kemudian yang lainnya? Awal pertama tuh kaget karena yang tadi kan yang lain kan online, kalau nggak karena nggak masuk SNMPTN, misalkan dia belajar SBMPTN, karena dia udah ngerasa bebas nyaman gitu Pak dengan SNMPTN udah dapet, jadi itu nggak belajar selama 3 minggu atau sebulan lebih lah istilahnya. Kemudian pas masuk tuh kaget, oh matematika lagi, belajar lagi gitu dari awal lagi. Masih banyak yang emang nggak di ngerti lagi gitu karena udah terlalu banyak nggak masuk nggak belajar lagi. Nah karena mungkin teman-teman selingkungannya juga merasakan hal yang sama, dan pas masuk pun temennya mulai cari teman kan, ada Imat Lutfi yang kayak gitu, dan emang notabene ada yang menonjol juga, ada yang bareng-bareng belajar lagi. Karena teman sih Kak, lingkungan pertemanan yang pas pertama masuk temannya sama mereka, jadi kalau ada tugas dan lain-lainnya barengan. Nah itu yang bantu adaptasi Aldi di kampus pas kuliah tahun pertama. Dan juga pas waktu itu kan ada beberapa kakak tingkat juga yang udah mulai kenal pas di kampus, jadi mulai tanya-tanya, jadi udah lebih bisa adaptasi lah, dibantu teman-teman sama kakak tingkat itu. Yang pertama sih kayak gitu. Kaget Pak. Nah, selama kuliah nih, buku apa, mata kuliah apa yang pertama kali dibeli ya, bukan pinjam, tapi yang pertama kali dibeli buku apa nih? Pertama kali dibeli
dulu kalkulus udah masuk belum ya? Kalkulus 1 itu ya, Aku Bejuju. satu semester 1. Nah, itu tuh belinya tuh di pinggir jalan, ada bapak-bapak yang jualan kayak barang bekas gitu, Pak. Tapi itu bukunya buku yang asli bukunya asli tapi bekas orang. Kalkulus 1 sampai pas dibuka tuh udah mulai kayak bekas hujan dikit gitu, Pak. Kayak udah lumayan jelek lah, tapi ya masih bisa dibaca gitu. Pertama beli kalkulus 1 di pinggir jalan, depan UIN banget. Itu dulu belinya 10.000, Pak. 10.000. 10.000. Kalkulus parcel itu? Iya, yang warna biru gitu covernya tuh. Ada yang biru-birunya edisi di bawah 5 9 kayaknya. kurang tahu juga, lupa lagi. Nah beli 10.000 itu doang. 10.000 doang karena barang bekas mungkin Penghinaan. banyak beberapa buku dia. Iya tapi original itu, Pak, bukan yang dari toko-toko itulah. Oke. Dia belinya asli. Kemudian masuk ke mulai terjerumus ke pengurusan kan tidak langsung jadi ketua kan. Jadi jadi apa, kemudian kenapa tiba-tiba terinspirasi jadi pengen jadi ketua nih. Dulu kan kalau tidak salah saingannya ada sekelas juga ya. Beda kelas ya. Iya, beda kelas, Pak. Ada kelas A kalau tidak salah. Iya, kelas sama. Ya. Gimana dulu tuh masuk ke pertama pengurusan itu gimana? Pas pertama ospek kan mulai kenal beberapa orang kayak Airlin, karena kan sama-sama Sukabumi juga, Tero Jadira, sama-sama di pengurusan. Karena dulu SMP, SMA juga di organisasi, mulai minat buat ikut lagi. Pertama masuk tuh di bidang seni, karena modalnya tuh dulu beatbox, bisa beatbox, karena SMA-nya dulu anak nasid, bagian beatbox, modalnya cuma bisa itu. Kalau nyanyi kan palas-palas gimana gitu, Pak. Ya di seni Jangan bisa nyanyi. beatbox kayak gitu. Iya, bisa beatbox, alhamdulillahnya keterima di bidang seni. Nah kemudian naik ke tahun selanjutnya itu dipercaya jadi ketua bidang pengembangan aparatur organisasi PAO. Karena di samping kan kakak tingkatnya beberapa orang, ada kurang juga, jadinya ada beberapa yang dari semester bawah langsung naik ke ketua bidang. Harusnya sih biasanya itu nggak langsung ketua bidang, biasanya masih di bawah ketua bidang, karena kan biasanya ketua bidang tingkat-tingkat atas. Tapi kebetulan saat itu dipercaya jadi ketua bidang PAO, udah mulai tahu lingkup aturan kehimpunan, aturan-aturan himpunan, aturan-aturan fakultas, udah mulai ngerti di situ, karena di PAO kan harus mengerti semuanya, atau bisa dibilang tangan kanannya juga dari ketua. Jadi udah mulai ngerti di situ. Perjalanan setahun selanjutnya mulai ke ketua itu, karena ada yang pernah bilang ketika kita jadi ketua tuh kita bisa mau ngarah kemana nih himpunan gitu, apa yang kita pikirkan bisa kita tuangkan langsung ke sana gitu. Jadi ada tergerak dalam hati itu, wah kayaknya bisa nih, ada beberapa hal yang mungkin bisa Aldi tularkan atau bisa Aldi salurkan di situ, pemikiran Aldi untuk memajukan Himatika ke depan. Awalnya dari situ sih, dan juga nggak pengen lah gitu himpunan ini tuh dipegang sama orang lain yang emang belum tentu tahu gimana arahnya, kayak gimana dasarnya, kayak gimana. Karena yang selama ini yang Aldi pegang tuh, yang Aldi tahu tuh, Himatika tuh kuat karena emang asas kekeluargaannya gitu, dari teman-teman himpunannya, dari teman-teman mahasiswanya gitu. Asas keluarga itu yang harus ditingkatkan dan emang harus terus diperjuangkan. Berangkat dari situ, karena kan saingannya Ahmad Fawaid juga, sempat ngobrol juga arahnya mau kemana. Kalau misalkan ya lobby-lobbyan antar calon lah, Pak, kalau nggak naik gimana, kalau naik gimana gitu, sempat ngobrol juga. Jadi setelah jadi itu masih searah sih, sejalur sama apa yang diharapkan Aldi maupun Fawaid dulu, kelas A gitu. Kayak gitu. Itu pada saat tadi inspirasinya adalah ketika ingin merubah sesuatu maka harus jadi orang yang utama gitu ya. Jadi ada satu kalimat di situ, ketika ingin merubah sesuatu maka jadilah yang paling utama. Maka saya pernah dengar kalimat itu dari orang-orang politik yang sekarang ya, ketika ingin merubah kabupaten maka jadilah bupati, ketika ingin merubah satu bangsa jadilah presiden, dan seterusnya. Oke, kalau pada saat itu kan yang menjadi pemenang itu Aldi, dan tersaingannya tadi sempat dibahas adalah teman yang seberang kelas gitu ya. Di situ saat
perjalanannya ada sedikit pengelompokan jadi bipolar, terbagi menjadi dua tuh satu angkatan 2015. Ada yang pro ke Ahmad Tawaid, ada yang pro ke Aldi. Nah, bagaimana cara kalian, terutama tadi kan sudah ada lobby-lobby politik secara ilegal ya, karena calon obrol-obrolan sih, harusnya kan calon itu saling menjatuhkan. Kalau ini kan masa calon mas saling ngobrol harus nanti akan kemana dan mau bagaimana, siapapun nanti yang tetap pilih. Itulah mungkin uniknya di matematik. Tidak seperti di prodi yang lain, tetapi yang saya ingin tanyakan sekarang adalah pada saat terjadinya atau mulai munculnya ada pengelompokan nih jadi dua kelompok, apa yang Aldi lakukan setelah terpilih menjadi ketua dan ingin menyatukan dua kelompok itu, terutama Ahmad Bawaid yang punya masanya sendiri tentu kan? Iya betul. Kalau angkatan Aldi kan emang udah berbagi ke beberapa kelompok kayak gitu, karena kan tergantung mau milih siapa gitu sesuai hati nuraninya kayak gitu kan. Karena kan per kelas juga. Nah, karena di himpunan tuh ada beberapa perwakilan kelas juga, terus udah mulai kenal juga, ya pasti kenal lah sama teman-teman yang seangkatannya juga gitu. Ya lebih ke ngobrol aja sih, arahnya mau kayak gimana, pengennya gimana gitu, kenapa milih si A, karena apa, misalkan ada kontribusi yang pengen si A sampaikan, ya tetap kita lakuin gitu. Jadi buat nyatuinnya tuh tujuan yang mereka ingin, ya kita coba buat, walaupun misalkan ketika Aldi menang ya Aldi tetap salurkan misalkan. Kayak gitu sih, lebih ke apa yang mereka pengen kita coba bantu wujudkan lah, kayak gitu Pak. Karena kan angkatan juga, kalau di matematika tuh ya mungkin beda sama yang lain ya, walaupun kita beda-beda arah, tapi masih tetap satu tujuan. Oh arahnya ke matematika, gimana caranya matematika lebih dekat lagi ke mahasiswanya, lebih terasa lagi ke mahasiswanya, lebih ke sana sih. Dan yang paling sulit malah ketika anak-anak mahasiswa baru yang belum tahu arahnya kemana, siapa-siapanya, nah itu yang lebih harus kita buat mereka tuh percaya ke kita gitu. Lebih ke mahasiswa baru sih Pak yang susah, dibanding mahasiswa yang seangkatan yang emang beda arah. Karena kan yang tadi Bapak bilang, matematika beda ketika malah ngobrol bareng gitu, karena kan sama-sama tujuannya gitu, tujuannya sama, ingin majukan himatika dengan caranya yang berbeda, walaupun caranya berbeda tapi tujuannya udah ada, ya kita coba bangun. Walaupun misalnya Aldi menang, ya caranya cara Aldi tapi tujuannya bareng gitu, dua tujuan itu yang disatuin, kayak gitu sih Pak. Lebih ke sana. Ya mudah-mudahan terus bertahan seperti itu ya, kekeluargaan walaupun pernah bersaing. Dan itu memang sejak dulu kita pupuk seperti itu, tidak boleh ada persaingan setelah pemilihan selesai begitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke bagian akademik. Pengurusan sudah, saya rasa ke akademiknya semester berapa nih yang paling jatuh dan kenapa tuh? Sebenarnya mulai semester 3. Semester 3 tuh jatuh tuh karena emang sebenarnya dari hampir tiap semester tuh pasti ada satu nilai yang C. Satu semester ada satu nilai yang C, dan bobotnya sih mungkin lebih ke bobotnya. Tapi masih di rank, masih aman Pak. Masih di tahap-tahap aman lah. Karena kan semester 1, semester 2 coba usaha di IPK yang tinggi biar nanti pas semester-semester lainnya ketika jatuh nggak terlalu parah-parah banget. Dan kalau dari Aldi ya ketika dapatnya C1, yang lain kan coba buat benerin gitu Pak. Ya. Kalau Aldi ya nggak apa-apa lah, 1 C mah nggak apa-apa, 1 semester 1 C. Nah itu yang nilai C-nya itu yang bikin turun tiap semester. Bukan karena apa-apa ya walaupun di himpunan, tapi ketika Aldi bilang, oh IPK-nya masih aman, walaupun nilai 1 C ya nggak apa-apa lah gitu. Lebih mikir ke sana sih Pak. Ketika emang posisinya masih aman, ya yang penting ya walaupun ada C, yang penting aman dulu gitu. Bukannya nggak mau ngambil lagi gitu ya, tapi ya maksimalkan lah waktunya. Walaupun hampir tiap tahun malah libur panjang tuh Aldi di kampus, nggak pernah libur panjang di rumah. Sampai mama pun bilang ya di Bandung terus gitu. Kayak gitu sih. Liburan tapi terus di jatuhnya tuh pas mulai semester 3. Iya, libur 3 bulan kan tiap semester tuh, semester 2 genap ya Pak. Tiap genap tuh liburan 3 bulan. Nah, Aldi paling pulang ke rumah 2 hari 3 hari terus balik lagi ke Bandung, karena kan di himpunan juga. Tapi alhamdulillahnya orang tua ngerti lah masalah itu gitu, memaklumi.
Lebih ke situ sih. Jatuhnya di semester 3, semester 4, jadi tiap semester tuh pasti turun IPS-nya, IP-nya, IP semesternya pasti turun karena ini satu nilai C. Alhamdulillahnya nggak pernah lebih dari 2 C gitu. Masih di rank aman nilai-nilai lainnya. Gitu. Dari mata kuliah nih, mata kuliah selama kuliah, mata kuliah apa yang paling dikuasai atau difavoritkan, dan dari segi dosen, dosen siapa nih yang boleh sebut nama kalau dosen favorit? Wah, oke. Tapi Kalau jangan mata nyebut nama saya kuliah, ya, selain saya. siap. Mata kuliah yang favorit itu yang paling sesuai dengan hobi ya Pak, atau lebih ke passion tuh ya program komputer, yang ke teknologi gitu sih Pak. Itu yang paling suka lah istilahnya, lebih ke banyak explore ke aldinya gitu. Bukan kalkulus, bukan kayak yang lain lah, Aldi beda sendiri kalau yang paling suka tuh. Sama kerjanya Pak Ion, teori bilangan yang lebih ke logika kayak gitu. Terus kalau dosen ya hampir semuanya difavoritkan. Banyak sih Pak. Cari Ya, aman jawabannya nih. yang semua difavoritin. Soalnya ya sama-sama beri kesan yang baik gitu lah dalam pembelajaran perkuliahan. Alhamdulillahnya ngedukung juga, ngebantu juga banyak hal dalam perkuliahan. Favorit gitu sih. Hampir semuanya sih. Apalagi pembimbing gitu Pak. Nah, selama kuliah, baik itu di Himatika ataupun saat kuliah biasa, momen apa yang teringat, terbaik, dan tidak akan terlupakan? Perkuliahan akademik ya Pak. Ya, baik itu di perkuliahan ataupun selama 4 tahun itulah, selama 4 tahun kuliah di UIN, momen apa yang tidak terlupakan? Paling senang sih pas di himpunan, itu yang paling luar biasa, tidak bisa terlupakan lah, sampai-sampai kalau ada acara ayolah ikut-ikut lagi gitu walaupun udah lulus kayak gitu, itu di himpunan. Terus satu lagi pas akreditasi juga, itu hal yang lumayan memorial juga buat teman-teman, buat Aldi dan teman-teman yang lain gitu, karena kan untuk pertama kalinya juga, dan bisa lah, alhamdulillah senang banget gitu bisa ngebantu juga di prodi. Terus sama yang terakhir tuh pas skripsi, pas mau daftar sidang gitu, H-2 kalau nggak salah, kan sempat janjian sama dosen pembimbing buat minta tanda tangan, ada satu masalah, sampai nggak ditanda tangan tuh, seharian nunggu dari pagi sampai malam tuh sore itu nggak ditanda tangan. Dan sempat ngobrol ke beberapa dosennya, oh ternyata salah satunya buat nguji kita juga gitu, harus sabar juga buat kalau misalnya kita pengen lulus dan lain-lain, harus sabar juga, harus ngikutin alurnya juga. Soalnya kemarin tuh ada masalahnya dari kita juga gitu Pak. Ada emang miskomunikasi dari kitanya salah, hingga tuh hampir seharian lebih nggak ditanggepin. Tapi akhirnya di akhir-akhir dikasih juga tanda tangannya, itu yang paling teringat sih. Dan setelah tahu alasannya, ya tadi, biar kita pun belajar sabar dulu buat ngetes kita juga, buat di situ, oh ternyata iya, apa yang kita pengen tuh jangan terlalu terburu-buru untuk pengen sesuai apa yang kita inginkan gitu. Harus melihat juga beberapa variabel kayak dosennya gimana, kitanya gimana, harus saling menyenangkan juga lah di semua pihak kayak gitu. Itu sih yang paling. Jadi 3 ya? Diingat. 3 momen yang Pak. tidak terlupakan. Iya. Oke. Kalau momen yang paling menyedihkannya apa tuh? Dramatis atau mellow? Untuk pertama kalinya pas waktu dulu yang mau kegiatan himpunan, sempat kan waktu itu ada miskomunikasi lah, ada salah perizinan juga antara Aldi dengan prodi gitu. Yang waktu ke Arjasari, waktu itu kan sempat dimarahin juga sama bapak. Itu yang paling, untuk pertama kalinya, oh gini rasanya ya, ketika ngelakuin kelas kesalahan dimarahin kayak gitu. Itu pertama kalinya, dan emang ya kesalahan komunikasi juga dari kitanya gitu. Itu sih yang paling diingat, menyedihkan lah buat Aldi. Sampai-sampai kan harus ada tanda tangan di atas materai juga, karena kan, tapi dibalik itu pun, oh iya emang harusnya seperti itu sih gitu. Dimana prodi kan membawahi semuanya, makanya untuk perizinan hal yang kayak gitu, Aldi pun terapkan ke semua teman-teman yang lainnya. Ketika ada kegiatan mahasiswa yang akomodasi sama teman-teman mahasiswa juga, jangan sampai prodi nggak tahu ataupun himpunan nggak tahu gitu. Karena di bawah
mahasiswa itu di bawahnya kita yang harus kita kontrol dan prodi pun harus tahu kayak gitu sih. Itu yang paling menyedihkan. Bukan menjadikan ya, lebih ke aduh salah nih gitu. Jadi penyesalan lah, lebih ke penyesalan Aldinya karena ngelakuin kesalahan itu gitu sih Pak. Oke. Nah, sekarang kalau dilihat dari trade record-nya, tadi sempat terucapkan bahwa mata kuliah yang difavoritkan lebih cenderung kepada yang teknologi, program komputer, dan lain-lain. Dan mungkin dari situlah sekarang terjerumus ke dalam dunia programmer. Awalnya gimana? Bisa diceritakan kenapa bisa langsung ke situ, searah dengan yang mata kuliah yang kemarin atau mata kuliah itu difavoritkan tentang IT, dan sekarang terjerumus ke dalam dunia programmer yang bisa dibilang saya katakan jauh dari pendidikan matematik di sekolah ya, di sekolah. Tapi Iya Pak. kalaupun programmer kan tetap ada logika yang ada matematikanya, tetapi kalau dalam dunia sekolah itu kan agak sedikit jauh gitu. Gimana tuh awalnya tuh? Awalnya itu kan karena skripsi kan ngelihat yang skripsinya kakak tingkat, ada yang terkait dengan Android. Nah berawal dari situ, oh pengen nih buat juga tertantang lah buat bikin aplikasi Android buat pembelajaran di kelas. Awalnya dari situ cari-cari tahu, atau otodidak juga buat nyarinya ngebuatnya pakai aplikasi apa. Nah setelah dari situ mulai penelitian kan pakai aplikasi itu. Nah dari situ udah mulai tertarik, oh kayaknya enak nih bikin-bikin kayak gini, lebih ke teknologi dan lebih ke up to date lah kayak gitu. Nah kemudian lulus sidang, setelah sidang tuh udah mulai nyari-nyari kerja, install aplikasi jobs, ya itulah aplikasi itu. Kemudian nge-apply ke beberapa perusahaan. Searchingnya tuh itu matematika terus fresh graduate, kata kuncinya itu yang dicari, cari apply ke beberapa perusahaan yang emang ada terkait dengan teknologi sih, lebih ke sana. Dan alhamdulillahnya pada saat itu ada panggilan yang sekarang tempat kerja Aldi, panggilan pertama setelah lulus kuliah, dan alhamdulillahnya lulus juga di sini. Kemudian ikut bootcamp 1,5 bulan waktu itu. Awalnya ada 10 orang dari beberapa kampus juga yang ternama lah Pak. Walaupun ya lebih ternama lah dibanding kampus kita misalkan yang Aldi lihat di sana, oh ternyata masih kurang banyak orang yang tahu nih UIN Bandung tuh di mana. Dan di situ kampus-kampusnya yang udah lama tinggi-tinggi banget lah, sampai anak-anak UI dan lain-lain pun ada di sana. Nah setelah itu masuk bootcamp dulu, terus ada seleksi pertama sama yang kedua. Dari 10 orang itu cuman lulus 3 orang yang diterima kerja di sana. Dari 3 orang itu, satu di pendidikan matematika, satunya lagi yang teknik fisika, satu lagi anak SMK. Ada anak SMK juga yang lulus yang coba ikut di sana, dan sisanya itu anak-anak yang memang dari lulusan TI langsung. Dan ternyata oh masih bisa istilahnya kita walaupun matematika pendidikan tapi masih bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, anak-anak IT sekalipun gitu. Karena yang utamanya kan yang tadi Bapak bilang, logikanya emang harus main di sana. Dan bukan hal yang tidak mungkin ya, walaupun anak pendidikan matematika gitu, walaupun yang tadi cuma 1 semester kuliahnya ke coding kayak gitu, walaupun coding dasar HTML, tapi masih bisa bersaing di luaran sana gitu bersama teman-teman yang dari kampus-kampus lain. Nah dari situ alhamdulillah diterima, mulai masuk penempatan kerja. Jadi terjerumusnya karena emang satu perusahaan yang pertama kali Aldi apply, terus juga dipanggil buat wawancara, dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi nggak sempat ngelamar ke beberapa perusahaan, jadi cuma satu perusahaan itu aja yang terima panggilan. Walaupun setelahnya itu ada beberapa perusahaan lagi yang emang nawarin buat wawancara, cuman Aldinya nggak datang karena emang nunggu yang satu itu dulu, dan ternyata alhamdulillahnya dapat. Bukannya nggak mau terjun ke pendidikan gitu ya, kadang orang-orang kenapa sih nggak searah gitu. Kalau dari daerah di sini Sukabumi pun ada beberapa yang menawarin ke sana, cuman pengen dulu sesuai dengan apa yang hobinya lah, lebih ke passionnya ke sana, ke teknologinya gitu. Dan alhamdulillahnya nyemplung ke developer, dan di Java sekarang developernya gitu. Menyenangkan sih Pak, tertantang lah istilahnya gitu. Saingan dengan teman-teman yang kampusnya wah luar biasa lah.
apa nih dari perusahaan itu yang familiar dengan saya, dengan teman-teman yang lain yang dinikmati, kira-kira apa? Atau bergerak dalam bidang apa? Oh, itu kan teknologi. Kalau yang outsourcing ya. Ya. Jadi istilah penyedia jasa teknologi. Nah, sekarang tuh penempatan di asal digital. Nah, asal digital itu punya aplikasinya sendiri. Jadi Aldi mengembangkan aplikasi yang udah ada. Nah, ada kalau di Android itu ada 4 aplikasi, cuman yang dikembangkan tuh yang cari parkir. Mungkin nggak di Bandung tuh nggak terlalu tahu gitu ya aplikasinya cari parkir itu apa gitu. Kalau di Jakarta kan tempat parkir udah mulai beberapa banyak lah yang pakai aplikasi itu cari parkir di app Android sama di iOS juga ada. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Jakarta bingung cari parkir bisa install aplikasi cari parkir gitu. Kayak gitu sih Pak, lebih ke teknologi itu. Yang dikembangkan dari sekarang. ini sendiri salary-nya nih. Dari salary-nya wah cukup baik atau kurang nih? Kan di Jakarta hidupnya nggak semurah di Bandung tentunya. Biaya kos, kemudian kan juga belum lagi transport dan lain-lain. Kalau salary menurut Aldi ya cukup, sangat cukup lah untuk orang yang awal lulus kemudian kerja di sana, dan juga istilahnya apalagi beda ini ya, beda jurusan gitu, maksudnya pendidikan tiba-tiba ke teknologi dengan salary yang segitu ya alhamdulillah lah, sangat cukup bisa nyicil ngumpulin uang lah buat beli apa gitu, buat bantu keluarga juga. Anda dicukupkan di situ ya, lumayan lah Pak, bisa dibilang. Tapi kalau misalkan teman-teman yang emang di sejurusannya terus langsung kerja di tempat, bukan outsourcing ya, kalau outsourcing kan pihak ketiga yang emang salary-nya dari yang pihak pertama turun dulu ke pihak ketiga kemudian ke kita. Kalau misalkan emang langsung di bidang IT-nya langsung di perusahaannya, nanti bisa jadi wah sangat mencukupi lah, prospeknya lumayan sih kalau menurut Aldi, lumayan menjanjikan lah istilahnya kayak gitu. Karena kan pengalaman jadi batu loncatan buat Aldi juga gitu, sebagai yang baru-baru apalagi di luar pendidikan, luar apa jurusan IT, cari pengalaman di sini dulu. Alhamdulillah sih Pak, cukupi. Nah, oke, season terakhir nih. Berarti sekarang saya minta wejangan, berarti amanat ataupun support dari Aldi kepada teman-teman yang terutama sekarang yang belajarnya tidak seperti biasa, sudah mulai kangen pengen ke kampus tapi memang tidak bisa. Kemudian untuk calon mahasiswa baru juga mohon diberikan support, kemudian arahan dan memberikan semangat, motivasi bagaimana mereka bisa mungkin berkarir keluar daripada arah di pendidikan matematika, keluar dari sekolah, keluar dari pembelajaran. Itu kan tidak sesuatu yang boleh dan memang tidak menyalahi gitu kan, style masing-masing. Gimana? Pesan terakhir penutup. Iya. Mungkin lebih ke sharing pengalaman aja gitu, bahwa walaupun kita di pendidikan matematika, ketika emang ada mata kuliah yang sesuai dengan jalurnya dan teman-teman itu suka, cobalah buat kerja dulu ke sana. Dan apalagi yang sekarang teknologi kan, ketika teman-teman malah ketika dirumahkan tuh Aldi banyak menemukan orang-orang yang emang lebih kreatif gitu di rumah, banyak lebih eksplor lagi apa-apa yang dipengen tahu. Soalnya sekarang pun ketika emang pandemi kayak gini, dirumahkan dan lebih banyak eksplor teknologi baru, hal yang kayak gitu, jadi lebih bermanfaat aja gitu. Jangan sampai teman-teman di rumah tuh lebih ke ya udahlah leha-leha di rumah tanpa mengetahui teknologi yang barunya apa ataupun yang disukai mata kuliahnya apa kayak gitu. Dan jangan pernah minder buat saingan sama kampus-kampus lain, karena walaupun kita mungkin masih dianggap sebelah mata mungkin ya buat sebagian orang dan nggak tahu kampus kita di mana, tapi di samping itu orang-orangnya, sumber daya manusianya itu bisa bersaing lah dengan teman-teman yang lain. Jadi jangan minder, jangan takut juga buat nyoba hal baru, karena matematika itu lebih universal sih, banyak istilahnya banyak tempat buat kita bernaung. Misal yang kemarin kayak alumni kita juga ada yang di Big Data yang kayak gitu, itu pun bisa kita masuk ke arah sana gitu, karena basicnya kan kita matematika sama teknologi juga gitu. Jadi teman-teman yang sekarang mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lainnya, apalagi yang lulus sekarang dalam masa pandemi ini,
bukan hal yang tidak bolehkan untuk mencoba hal yang baru ketika itu emang sesuai passion teman-teman dan menurut teman-teman itu sesuai apa masih bisa teman-teman dapatkan dengan lulusan sarjana matematika pendidikan. Cobalah kejar dulu ke sana, coba dulu hal yang baru. Jangan sampai kita stuck di tempat yang sama dengan pandangan bahwa ya udahlah ini aja gitu. Jangan sampai kayak gitu. Coba hal yang baru dulu. Sekiranya itu bisa menguntungkan buat teman-teman dan juga membantu menaikkan nama kampus juga biar lebih dikenal di beberapa perusahaan, itu lebih baik sih. Kayak gitu sih. Lebih eksplor diri, tingkatkan skill sama organisasi itu penting juga. Saya kemarin sempat ditanya organisasinya apa dan itu kan dulu tuh Aldi berdua buat apa wawancaranya dan Aldi lebih di organisasinya ada kelebihan di situlah dan itu menjadi nilai tambah buat kitanya sendiri gitu, penempatan kitanya, durasi lamanya kita bekerjanya lebih lama di situ. Jadi asah skillnya, perbanyak skill pribadi diri teman-teman sendiri karena yang mahal itu pekerjaan yang nanti bakal meningkat itu karena kemampuan atau skillnya kita. Jangan sampai kita bekerja berdasarkan fisiknya kita aja gitu, capek di fisiknya aja, tapi pakailah skill karena skill itu nanti bertambah terus bertambah sehingga orang lain pun dan kita pun kerjanya nggak capek gitu, nggak cuma fisik tapi karena kita punya kemampuan kita bisa jual itu kemampuan kitanya gitu. Jadi asas skill kita, kemampuan kita, jangan berhenti belajar lah, coba hal baru. Itu sih buat teman-teman, jangan takut bersaing lah intinya buat kampus kita sama teman-teman yang lain gitu. Iya, terima kasih Aldi atas waktunya. Beberapa kalimat bisa saya ucapkan ulang. Yang pertama adalah jangan minder walaupun kita lulusan Universitas Islam Negeri, yang tadi Aldi bilang beberapa perusahaan besar memang tidak tahu letaknya di mana. Bahkan waktu kemarin reuni alumni, position di mana position UIN Bandung gitu ya, sempat dikatakan seperti itu. Justru dengan tidak taunya perusahaan-perusahaan itu, kesempatan kita alumni untuk memberitahu bahwa ada loh Universitas Islam Negeri di Bandung yang bisa juga masuk ke perusahaan ternama seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah jangan ragu kalaupun bisa keluar di dunia selain pendidikan, selama itu masih sesuai dengan passion, kenapa tidak, why not gitu untuk berkarir di situ. Lalu berikutnya adalah asah skill masing-masing, asah skill pribadi yang tentu di luar mata kuliah, karena itu juga bisa jadi menjadi kemampuan lain yang menjadi diperhitungkan oleh dunia luar. Kemudian organisasi jangan lupa, karena itu juga menjadi nilai plus. Dan yang terakhir adalah tetap semangat walaupun keluar dari zona pendidikan di sekolah terutama ya. Demikian Aldi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman khususnya di pendidikan matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, umumnya bagi mahasiswa di seluruh bagian yang menonton ini, sehingga bisa menjadi sumber inspirasi yang bermanfaat. Terima kasih Aldi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak juga Bapak atas kesempatannya. Sama-sama mendoakan ya atas kesuksesan masing-masing, baik itu di kami di sini dan Aldi juga di sana. Dan jangan lupa promosikan UIN Sunan Gunung Jati Bandung khususnya pendidikan matematika ke perusahaan-perusahaan tersebut supaya mereka tahu. Jadi mereka tidak nanya di mana position gitu ya. Iya Pak, siap insya Allah. Selalu Pak. Terima kasih, silakan boleh di link. Ya, sehat-sehat Bapak semuanya. Ya, terima kasih.